Kalau isim mu'rab apa mabni? Mu'rab. Mu'rab. Berarti mu'rab saja, tidak ada isim yang mabni. Ada mabni. Oh, jadi kalau isim ada yang mu'rab, ada yang mabni. Itu disampaikan itu biar paham bahwa tidak semua isim itu mu'rab. Kalau isim yang mu'rab, isim apa saja kemarin? Isim mufrad, Isim mufrad, terus tasniyah, isim tasniyah, terus Tasniyah, jamak, jamak muzakkar, iya, terus isim taksir. jamak muannas salim, jamak taksir. Ya, itu dulu ya, 5 dulu. Terus mu'rabnya isim ternyata di pembahasan sebelum kita ini, sebelum hari ini kita sudah jelaskan mu'rabnya isim ternyata ada 3, yaitu i'rab rafa, ya. Kemudian i'rab nasab, kemudian i'rab jar. Sehingga contohnya isim mufrad, isim yang asli ya. Maka kalau i'rab rafa dia contohnya seperti Zaidun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Zaidun itu rafa ya. Dhammah kan? Zaidun harkat huruf terakhirnya harkat dhammah. Zaidun qaimun ya. Zaidun itu berarti i'rab rafa. Kemudian kalau yang i'rab nasab contohnya seperti raaitu Zaidan. Zaidan itu i'rab nasab ya. Zaidan harkat fathah kan, dalnya sudah. Kalau yang i'rab jar contohnya marartu bi Zaidin. Zaidin harkat kasrah. Jadi tidak ada isim itu yang sukun, semua isim itu rafa, nasab ataupun jar. Pada kesempatan ini ya saya ingin membahas mengenai isim-isim yang mabni. Ya. Nah, kalau kemarin katanya antum ada isim yang mu'rab, ya sudah jelas. Pada kesempatan ini akan dibahas isim-isim yang mabni. Sudah jelas anunya slide-nya? Jelas, Kelihatan? Jelas. insyaallah. Isim-isim yang mabni ini antum harus tulis kalau biar tidak lupa ya. Ditulis ya. Isim-isim yang mabni. Mabninya isim itu karena serupa huruf. Saya tanya kepada antum. Kalau huruf mabni apa mu'rab? Mabni apa mu'rab huruf? Mabni, Ustaz. Mabni. Jadi semua huruf itu mabni ya. Nah, isim yang mabni itu karena menyerupai huruf. Ini penjelasannya di dalam kitab Alfiya Ibnu Malik ya. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin minal fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Jadi ini isim, wal ismu isim minhu, dari isim-isim itu mu'rabun ada yang mu'rab, wa mabniun ada yang mabni ya. Isim yang mabni itu lisyabahin minal huruf karena isim itu menyerupai huruf ya. Kasyabahil wad'i seperti menyerupai dalam peletakannya ya. Dalam memang dari sananya serupa huruf. Contohnya fismai ji'tana. Ya, itu pada kata ta dan kata na. Jadi ada ta, ada na. Dua isim itu. Ta isim, na juga isim ya. Itu mabni. Tidak berubah ya.
Kalau i'rab itu berubah. Apa yang disebut i'rab? Taghyiru awal kalim, ya perubahan akhir kalimah, ya karena ada li awamili ad-dahilati 'alaiha lafdhan atau taqdiran. Baik karena ada amil yang masuk, ya, amil yang nyuruh berubah, baik itu perubahannya lafadz atau perubahannya muqaddar, dikira-kira, ya. Tapi kalau mabni, ya kebalikannya i'rab. Kebalikannya mu'rab itu mabni. Mabni ya berarti tidak berubah. Sehingga antum mengenali mabni itu ya tetap dia. Antum usia sekarang sampai antum 10 tahun ke depan tetap yang namanya mabni, yaitu dia tidak akan berubah. Ta ya tetap ta. Antum sekarang ta. Bapak antum dulu belajar juga ta. Na juga na. Antum sekarang belajar juga ta dan juga na, ya. Wal ma'nawi atau serupanya itu karena serupa makna. Fi mata wa fi huna, pada kata mata. Mata itu serupa maknanya dengan huruf-huruf yang serupa dalam arti dia bertanya, ya. Ya. Huna juga sama, itu serupa dengan huruf tunjuk, huruf isyarah, ya. Dengan huruf isyarah. Wa kaniyabatin minal fi'li bila, atau serupa karena dia mengganti fi'il, ya. Mengganti fi'il. Isim tapi dia menggantikan fi'il, ya. Jadi ya sekalian, isim mabni itu intinya isim karena dia karena dia menyerupai huruf. Huruf ini kan tidak bisa, ya, tidak bisa dimasukin amil, tidak bisa diperintah-perintah. Kalau isim yang mu'rab disuruh berubah, ya dia berubah. Tapi kalau mabni tidak mau dia berubah, ya. Seperti misalnya bila ta'assurin, ya, tidak bisa diperintah-perintah amil, ya. Ya. Juga wakaf tiqorin, ya. Dan juga dia seperti membutuhkan, ya, membutuhkan yang lain. Nah, huruf itu kan begitu, ya. Huruf pengertiannya, kalau huruf itu kan tidak bisa dipahami kalau tidak ada yang tidak dengan yang lainnya, yaitu huruf kan. Kalau isim ya bisa dipahami, misalnya masjidun ya masjid, ya. Tapi kalau misalnya huruf fi, misalnya fi di mana, enggak paham antum kalau tidak nyambung dengan masjid. Kalau misalnya bersambung dengan masjid, fil masjidi, maka antum paham, ya. Jadi huruf begitu. Wakaf tiqorin di situ maksudnya kaftiqorin, dia membutuhkan yang lainnya seterus menerus, ya. Sama yang menyerupai huruf itu isim-isim yang menyerupai huruf, maka masuk kategori isim mabni, isim yang mabni. Paham tum? Insyaallah. Ya. Apa saja isim-isim mabni itu? Ya, ini isim mabni. Silakan. 1, isim domir. Isim domir, contohnya seperti tadi itu. Jitana. Ta, ada na, ya. Isim domir ini biasanya kalau dia di akhir kalau dengan kata yang lain. Kalau terletak setelah fiil, maka dia ada di belakang. Terletak setelah huruf, dia ada di belakang. Terletak setelah isim, dia ada di belakang. Seperti misalnya yang terletak setelah, coba saya ketik di sini, ya, biar antum mungkin, ya, harapannya biar paham juga, ya. Contoh, ya, yang terletak setelah fiil misalnya qabil tu, ya. Qabil tu. Qaf, ba, lam, ta. Qabil tu. Nah, tu ada di belakang. Kalau antum perhatikan, ya. Nah, itu tu ada di belakang. Saya telah menerima, ya. Atau ganti lah. Ro'aitu. Misalnya
Ro'aitu, ro'aituha. Nah, tu itu domir, ha juga domir. Ada di belakang, selalu ada di belakang. Ya. Ro'aituha itu terletak setelah fiil, ya. Atau kita kasih contoh yang lain yang terletak setelah isim. Taruhlah isim masjid misalnya. Masjidun. Gimana? Mim, jim, masjiduh. Masjiduka misalnya. Ka. Itu ada di belakang. Atau terletak setelah huruf ba misalnya. Bi. Bihi. Nah, misalnya bihi. Nah, itu terletak di belakang. Kalau dia domir yang bersambung, namanya domir mutasil ya. Tapi kalau domir yang tidak bersambung, maka ada di depan. Contohnya seperti huwa, kul huwallahu, huwallahu. Misalnya huwallahu, ada di depan dia kalau tidak bersambung. Lah, domir ini menyerupai isim dalam bentuknya. Maka orang yang tidak paham, ini dianggapnya ini huruf. Seperti misalnya masjiduka, masjidu isim, ka huruf. Dia kan tidak tahu, tidak paham. Karena memang serupa dengan huruf. Misalnya bihi, bi ini kan bi ini huruf. Hi-nya dia bilang huruf juga kalau tidak paham. Tapi karena antum sudah disampaikan isim mabni ini, nah dia isim. Tapi isim mabni karena menyerupai huruf ya. Kemudian yang kedua, isim istifham. Isim istifham ini dia menyerupai huruf istifham. Menyerupai huruf istifham dia dalam maknanya ini berarti serupa dalam makna. Kalau yang kasyabahil wad'i itu hanya isim domir ini ya. Kasyabahil wad'i yang ini yang yang ada syairnya ini, yang ada nadhamnya di alfiyah ini. Kasyabahil wad'i ini hanya isim domir. Adapun wal ma'nawi serupa dalam maknanya itu isim istifham. Serupa dengan makna huruf istifham, sama-sama membutuhkan jawaban. Seperti misalnya mata itu isim istifham itu. Ada mata ya. Biar antum tahu mata kapan. Kemudian aina itu juga ya dia tidak akan berubah ya kalian. Mau sampai kapanpun ya mata akan dibaca mata, aina. Mau di depan siapapun dia akan tetap begitu. Mata, aina, kemudian ada kam. Kam itu bertanya berapa. Kemudian ada kaifah. Kaifah bagaimana. Mata, aina, kam, kaifah. Lalu apa? Siapa? Man. Ini juga sama. Ini bagi yang tidak paham, ini dikiranya huruf ini, man ini. Padahal ini cuman menyerupai maknanya dengan makna istifham, apalagi ada huruf jar juga mim dan nun ya. Kemudian ada ma, apa? Ma. Kalau ada ma itu sama. Apa, man siapa, kaifa bagaimana, kam kapan, aina mata. Ini semuanya isim istifham ya. Menyerupai huruf istifham dalam maknanya sama-sama bertanya ya. Kemudian isim syarat. Isim syarat ini menyerupai huruf syarat ya. Huruf syarat sama-sama dia ya isim syarat itu ada man, ma, ada mahma, ya ada mata. Tapi bukan pertanyaan ini syarat. Mata, kemudian ada aina, mahma, ayyana. Kemudian ada aina, ainama ya.
Ainama. Terus Mahma mata ayyana ainama anna. Alhamdulillah. Anna ya. Ada anna. Ada mahma mata ayyana ainama anna. Ada haitsu. Haitsuma ya. Haitsuma. Kemudian ada kaifama ya. Kaifama ya. Kemudian ada ayu ya. Ini adalah isim syarat menyerupai huruf syarat. Huruf syarat in ya. Kalau isim istifham ini menyerupai huruf istifham. Huruf istifham itu ada hal ya. Kemudian ada a. Sama-sama ini. Hal dan a ini artinya apakah ya. Kalau isim kalau ini menyerupai isim huruf syarat. Huruf syarat itu in ya. In artinya jika ya. Ada nun ini. Nun. Ya, in ya, jika ya. Baik, berikutnya saya lanjutkan isim isyarah. Isim isyarah ini juga sama. Dia isim yang menyerupai huruf isyarah. Nah, huruf isyarah itu huruf yang menunjuk ya. Karena ada huruf yang tidak ada ya, hanya diadakan gitu ya. Huruf isyarah ya. Maknanya sama-sama membutuhkan yang ditunjuk. Isyarah ini kan kata tunjuk ya. Tapi membutuhkan kata tunjuk. Seperti misalnya the. Saya tulis ini biar antum paham. The. Kalau untuk laki-laki ya ada zani ya. Zani untuk dua orang. Ada ta ya. Ada ta, ada ti. Nah, ini isim isyarah ini. Ti. Ada zihi ya. Ada zi ya. Ini yang perempuan banyak ini. Ada tati, zai, zihi. Kemudian ada tani ya. Tani. Kemudian untuk banyak itu pakai ulai ya. Dan isim isyarah ini kadang dikasih ha tanbih ya. Ha tanbih namanya. Sehingga ada menjadi hadza, hadi, hadihi, hatani, hadzani, haulai. Di depannya itu dikasih ha. Tapi kadang juga di akhirnya dikasih kaf lil khitab ya, karena menunjuk ngomong dengan orang yang ada di depannya ya. Sehingga menjadi zaka ya. Zanika ya. Kemudian ada tilka ya. Yang ta itu jadi ti ya. Kemudian ulaika ya. Kadang dikasih lam, zalika, ulaika. Itu isim isyarah ya. Kemudian ada namanya isim fi'il. Isim fi'il ini yang disebut dalam syair adalah wakaniya batin minal fi'li bila ta'assurin ya. Kaniya batin minal fi'li bila ta'assurin. Ini isim tapi bermakna fi'il ya. Maka ini juga sama. Ini isim mabni ya. Antum enggak tahu. Contohnya misalnya isim fi'il seperti apa ya? Ada untuk fi'il madi ya. Untuk fi'il madi contohnya misalnya hayhatah ya. Hayhatah ya. Ya, itu juga itu isim fi'il itu ya. Nanti soh misalnya. Soh ya. Soh ya kita tulis soh. Nah, ini isim fi'il amar ya. Isim fi'il amar contohnya soh ya.
Kemudian ada juga ruwaidan, ya, ruwaidan itu isim fi'il, ya, ada semua ini, isim fi'il madhi ada, isim fi'il mudhari ada, isim fi'il amar ada, ya. Nanti kita pelajari lagi, coba antum cari juga isim fi'il. Kemudian isim mausul ini dia kaftiqorin usila. Ya, ini isim mausul karena dia menyerupai huruf dalam iftiqorin usila, membutuhkan yang ditemui, ya. Bukan dari segi makna, ya, tapi membutuhkan yang ditemui. Seperti huruf itu kan tidak bisa dipahami kalau tidak bersama dengan yang lain. Nah, juga sama, isim mausul juga sama. Isim mausul ini tidak bisa dipahami kalau tidak dengan yang lain. Makanya isim kalimah, atau tapi biasanya bukan isim, ya. Kalimah, mohon maaf, jumlah atau syibhu jumlah. Ya, yang terletak setelah isim mausul ini biasanya jumlah atau syibhu jumlah. Jumlah itu ya nanti dipelajari sendiri, ya. Itu isim mausul. Makanya isim mausul mabni karena serupa dalam itu, serupa huruf dalam membutuhkan kalimah yang lain. Contohnya isim mausul misalnya alladzi, ya. Alladzi. Maka alladzi ini membutuhkan yang lain. Misalnya alladzi fil masjidi. Taruhlah saya tulis, ya, alladzi fil masjidi. Nah, ini satu kata ini dengan isim mausul, satu paket. Jadi kalau saya blok fil masjidi ini berhubungan dengan alladzi. Tidak bisa hanya alladzi saja. Makanya alladzi kemudian isim mausul ini mabni, ya. Ini isim mausul. Isim mausul ini mabni. Ada alladzani, ada alladzina, ya. Kalau yang mudzakkar, yang muannas ada allati, ada allatani, ada allati atau allai, ya. Nah, itu isim mausul. Tapi rata-rata ya semuanya butuh kaftiqorin usila, ya. Dalam bait ini dijelaskan di sini, ya. Wa kaftiqorin usila, ya. Ini adalah isim mausul, ya. Kaftiqorin usila sama isim isyarah juga dia butuh, ya. Butuh ya setelahnya, ya. Tetapi kalau isim isyarah walaupun tidak disebut itu sudah paham. Misalnya hadza, tidak disebut hadza, yang dimaksud hadza itu biasanya yang ditunjuk, ya. Karena tangannya nunjuk itu. Jadi walaupun tidak disebut hadzal kitabu, misalnya tidak disebut begitu, ya enggak masalah. Ada kitab misalnya di depannya langsung nyebut hadza kitabi. Nah, ini adalah kitab saya. Tapi walaupun tidak disebut alkitabnya, cuman menyebut hadza, itu sudah dipahami. Makanya isim isyarah ini dia menyerupai huruf isyarahnya, ya, dalam maknanya, ya. Tapi kalau isim mausul dia menyerupai huruf dalam membutuhkan yang lainnya, ya. Jadi semua huruf tidak ada yang berdiri sendiri, ya, sekalian. Huruf itu ada yang dia harus bersambung dengan fiil, atau dia harus bersambung dengan isim, atau dia bisa bersambung dengan dua-duanya. Ya. Atau ada yang hanya dengan isim saja, ada hanya dengan fiil saja. Nah, isim mausul menyerupai huruf dalam hal membutuhkan itu. Makanya alladzi ini kalau dalam bahasan isim mausul ini namanya isim mausul, fil masjidi ini namanya silatul mausul, ya. Isim mausul ada silatul mausul. Antum pernah dengar, ya, sebelumnya, ya, berarti antum bisa paham. Kalau belum pernah dengar, ya, ini antum pertama kali dengar bahwa isim mausul tidak bisa dia hanya sendiri saja. Misalnya alladzi, ditunggu antum tidak akan paham